Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan getar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
Shalom, ibu-ibu dari Persekutuan Doa Air Hidup. Apa kabar semuanya? Saya berharap semua ibu-ibu, wanita yang ada di Bandung sana dalam keadaan baik dan sehat. Saudara, dengan keadaan pandemi virus corona ini, kita tidak dapat bertatap muka langsung. Jadi harus melalui rekaman video seperti ini. Tapi kita mau bersyukur, walaupun keadaan pandemi ini belum selesai juga, tapi kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan melalui media online. Saya juga bersyukur kepada Tuhan karena diberi kesempatan untuk memberitakan, membawakan kebenaran firman Tuhan kepada ibu-ibu di air hidup ini. Hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang berjudul Memilih yang Baik. Kita mau baca firman Tuhan dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Saudaraku, keadaan pandemi virus corona ini sangat berdampak yang sangat besar bagi kita semua. Apalagi sangat berdampak bagi para wanita, bagi wanita-wanita semua. Dari bangun tidur sampai kita tidur kembali di malam hari, rasanya pekerjaan tidak pernah selesai-selesai. Saudara, bagi keluarga yang tadinya punya pembantu rumah tangga yang hanya datang tiap hari, pulang balik hanya cuci gosok, dengan keadaan pandemi ini terpaksa harus lockdown. Tidak bisa pembantu sembarang masuk dan akhirnya diberhentikan pembantu itu. Otomatis semua kita harus dikerjakan sendiri. Dari bangun tidur, saudara, kalau ibu-ibu di sana, kebanyakan yang masih punya anak-anak yang sekolahnya masih SD, mungkin SMP, terpaksa kita semua harus menemani anak-anak kita untuk belajar melalui media online. Setelah itu apa saudara? Kita harus siapkan masak, harus membersihkan rumah. Nah, sudah sore, mungkin ada yang kuliah, siapkan kuliah. Akhirnya semua bermasalah. Lalu kemudian apa lagi yang menjadi masalah dalam pandemi ini, saudara? Saudara, anak-anak kita, banyak dari orang-orang yang bekerja di kantor itu gajinya dipotong, hanya dikasih 50%. Lalu terjadi pengangguran. Lalu yang lebih spesifik lagi, apa yang terjadi di dalam keluarga? Mengalami tingkah laku, mengalami perubahan tingkah laku. Dari orang-orang yang mungkin ada ibu-ibu yang tadinya suka bersosialisasi di luar, suka jalan-jalan ke mall. Dengan keadaan ini, kita semua tidak dapat melakukan itu. Yang ada adalah tinggal di rumah. Mungkin tidak heran bagi kita semua. Semua mengalami ketakutan, semua mengalami kebingungan.
Bahkan kita mungkin pernah berpikir, kapan keadaan ini akan berhenti? Saudara, kita belajar apa yang diajarkan firman Tuhan dari Lukas 10 ayat 38 sampai 40. Ketika Tuhan Yesus dalam perjalanan pelayanannya di satu kampung, yaitu di satu kampung saudara, dia akhirnya mampir di rumah Maria dan Marta. Mungkin saat itu Maria dan Marta mendengar, wah, Tuhan Yesus akan mampir ke rumah kita. Dia siap-siap menyiapkan dirinya karena Tuhan Yesus akan datang. Dia akan berkenalan lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Saudara, apa yang dikatakan firman Tuhan ini, saudara? Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Nah saudara, Marta menerima Yesus di rumahnya. Dia melayani Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mungkin mulai memasuki rumahnya, Tuhan Yesus saat itu saudara, dia tidak datang sendirian. Dia datang bersama murid-muridnya. Marta saudara menerima Tuhan di rumahnya. Bayangkan, kalau seseorang menerima tamunya, berarti ada penerimaan. Ya, istilah sekarang ini hospitality mungkin si Marta ini. Dia cepat-cepat masuk, menyiapkan, mungkin dia bikin teh atau dia bikin kopi. Dia cari snack di rumahnya. Dia bikin persiapkan makan siang untuk tamu-tamunya yang sangat istimewa. Atau saudara, mungkin dipikir Marta, wah, aku siapkan kamar. Barangkali aja Tuhan Yesus dan murid-muridnya mau menginap di rumahnya. Kebayang gak saudara? Betapa repotnya Marta saat itu. Tetapi kita mau lihat lagi apa yang dilakukan oleh kakaknya Marta, yaitu Maria. Perempuan itu mempunyai saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Beda sekali antara Maria dan Marta. Kalau Marta begitu sangat sibuk, tetapi Maria duduk dekat kaki Tuhan Yesus dan mendengarkan perkataannya. Dia dengar, artinya dia fokus belajar apa yang Tuhan Yesus bagikan saat itu. Tetapi sedang Marta sibuk sekali melayani. Saking sibuknya, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Bahkan mungkin dia jengkel. Dia suruh Tuhan Yesus, suruhlah dia membantu aku. Saudara, Marta berani-beraninya menurut Tuhan Yesus untuk bilang kepada Maria untuk membantunya. Apa arti ayat ini, saudara? Marta sibuk sekali melayani. Saudara, dia marah. Beda dengan Maria yang mendengarkan firman Tuhan. Dia fokus kepada pengajaran Tuhan Yesus. Ada ketenangan jiwa. Tetapi Marta yang sibuk melayani, mungkin dia ingin dihormati oleh tamu-tamunya, ingin dipuji oleh tamu-tamunya. Tetapi apa yang dia dapat? Dia kelelahan. Dia kelelahan karena apa? Dia tidak mendengar firman. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, setiap kita ini perlu sekali kekuatan firman Tuhan. Karena dampaknya di dalam jiwa kita tidak akan mengalami kekeringan atau kekosongan jiwa karena tidak ada firman Tuhan sama sekali. Saudara, saya
sebagai hamba Tuhan, itu pelayanan-pelayanan saya di dalam masa pandemi ini semua dibatalkan. Karena tidak bisa melayani gereja, semua gereja tutup. Saya sebagai hamba Tuhan, ini saya hanya dapat berkat dari persembahan-persembahan ketika saya membagikan firman Tuhan. Dengan keadaan ini saya tidak dapat berkat. Ya, kita semua mulai berpikir bagaimana solusinya untuk supaya dapat berkat. Saudara, tidak mungkin saya meminta-minta kepada siapa. Tapi saya belajar kepada kebenaran firman Tuhan. Apa yang dilakukan Marta, dia mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dia fokus, saudara. Saya belajar berharap kepada Tuhan. Saya tidak mau stres dengan keadaan ini. Saya hanya berharap kepada firman Tuhan, saudara. Karena kata firman Tuhan di dalam Amos 5 ayat 4, carilah aku, maka kamu akan hidup. Saudara, benar. Saya bergumul kepada Tuhan. Tuhan, apa yang saya harus lakukan dalam keadaan pandemi ini? Ketika memasuki bulan Juni, saya bergumul kepada Tuhan. Bagaimana saya hidup tanpa berkat Tuhan? Satu hari di dalam kepikiran saya, itu ada satu ya, saya percaya ini Roh Kudus yang membantu saya. Saya kan bisa bikin kue. Akhirnya saya coba, saya mendengarkan apa yang ada di dalam kepikiran dan hati saya coba. Akhirnya saya jual. Pertama saya jual kue, saudara. Lalu saya coba lagi, saya jual siomay. Lalu yang terakhir ini, saya coba menjual ayam rebus. Dan itu dari satu orang ke orang lain, saya berusaha menawarkan. Saudara, di dalam pikiran kita, di dalam diri kita masing-masing, Tuhan kasih kemampuan. Kita harus belajar kreatif. Kita tidak boleh malu. Inilah berkat Tuhan. Akhirnya saya bisa diberkati oleh Tuhan. Saudara, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Sebelum kita melakukan segala sesuatu, marilah kita belajar seperti Maria. Dia duduk di bawah kaki Yesus. Kita konsentrasi fokus kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang menguatkan. Hingga masa pandemi, masa yang susah itu, kita tetap punya pengharapan kepada Tuhan. Biarlah saudara semua yang mendengar ini diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita boleh menjadi, bahkan kita harus menjadi wanita-wanita yang tetap semangat. Wanita-wanita yang kuat di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita semua. Amin. Tuhan memberkati.